Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ayuni Buana Putri di pembelajaran matematika. Nah, untuk pembelajaran matematika ini, kita akan memasuki bab baru yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum itu kita akan mengenali dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu ini ya, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Apa itu A, B, C, X kuadrat, dan X? Nah, yang dimaksud dengan A, ini ya, A yang ini, itu merupakan koefisien. Koefisien itu angka yang dekat dengan variabel. Koefisien dari X pangkat 2. Jadi disebut A karena dia berdampingan dengan X kuadrat. Nah, kemudian disebut B karena dia berdampingan dengan X. Nah, yang A, B, C ini dia merupakan angka ya, cuman kita karena ini merupakan bentuk umum, jadi kita lambangkan dulu dengan A, B, dan C. Nah, kemudian yang C ini, dia nggak berdampingan dengan huruf X apapun, nah ini disebut dengan konstanta. Nah, untuk X kuadrat dan X ini merupakan variabel, ya. Ini disebut dengan variabel. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu kelas 1 kalau misalkan kalian masih ingat. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar cara menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut ini. Contoh yang pertama, ada 3x kuadrat min 5x plus 7. Nah, ini tuh kita harus belajar mana A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Ingat, A itu, nih di sini ya, A itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Jadi angka yang ada di samping X kuadrat itu adalah disebut A. Untuk B-nya itu adalah koefisien dari X. Jadi angka yang ada di pinggir X itu disebut dengan B. Nah, jadi A-nya di sini merupakan 3, ya. Karena dia berdampingan dengan X kuadrat. Terus B-nya itu adalah negatif 5. Jadi kalau misalkan ada tanda negatif di sini, itu jangan kalian hilangkan. Jadi jangan diambil 5-nya doang. Harus diambil sama negatif 5-nya. Jadi B-nya itu adalah negatif 5, karena dia di sini ya berdampingan dengan X. C, ingat di sini, C itu merupakan konstanta nih. C itu nggak berdampingan dengan variabel apapun. Jadi C di sini itu adalah 7, yang cuman angkanya doang ibaratnya mah. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sini ada X kuadrat min 7 ditambah 8X sama dengan 0. Berarti A-nya itu ingat, A-nya adalah angka yang di pinggir X kuadrat. Ini kan X kuadratnya ya. Nah, di sini tuh ada angkanya kan. Nah, kalau misalkan nggak ditulis, harus kalian ingat sebenarnya di sini itu ada angka 1. Jadi si A-nya itu sebenarnya bernilai 1. Nah, untuk B-nya itu bukan negatif 7, karena dia tidak ada X-nya. Tapi untuk B-nya itu merupakan 8. Nah, ini yang 8 ini. Karena dia berdampingan dengan X. Jadi B-nya itu adalah 8. Untuk C-nya baru dia negatif 7. Untuk contoh yang ketiga juga sama. A-nya itu bukan negatif 6 ya, tapi 5. Jadi kalian ngelihatnya bukan dari posisi pertama, tengah, sama belakang. Tapi yang harus kalian lihat, untuk menentukan nilai A itu adalah angka yang ada di pinggir X kuadrat. Sekali lagi, angka yang ada berdampingan dengan X kuadrat, yaitu adalah 5. Untuk B-nya, itu angka yang berdampingan dengan X. Ini X ya. Nah, ingat, kalau misalkan di sini nggak ada angkanya, berarti sebenarnya di sini ada angka 1. Jadi nilai B-nya itu adalah negatif 1. Dan untuk C-nya itu adalah angka doang nih, yaitu negatif 6. Nah, kemudian untuk yang contoh keempat, X kuadrat sama dengan 4X min 7. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, di sini kan untuk bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya. Jadi semua bentuk persamaan kuadrat itu ada di sebelah kiri. Ini nih batasnya itu adalah sama dengan. Jadi yang disebut kiri itu kiri sama dengan, ini kanan sama dengan. Nah, semuanya itu harus ada di sebelah kiri sama dengan. Sementara di contoh yang ini, 4X kurangi 7 itu ada di sebelah kanan.
Nah, jadi si 4x min 7 ini harus kita pindahin dulu ke sebelah kiri. Caranya, yang x kuadrat ini nggak perlu pindah ya, karena dia udah ada di sebelah kiri. Ini nih batas kiri kanannya yang sama dengan. Jadi x kuadratnya tetap. Yang 4x ini pindah. Kalau pindah ngelewatin sama dengan ini, berarti tandanya ganti. Kalau misalkan dia asalnya positif, berarti pindah jadi negatif. Kalau yang asalnya negatif, pindah jadi positif. Nah, 4x ini asalnya positif. Berarti pindah jadi negatif 4x. Kemudian yang min 7, ini dia asalnya negatif. Berarti kalau pindah, jadi plus 7 sama dengan 0. Kalau udah ketahui bentuk kayak gini, baru kita bisa nentuin nilai A, B, sama C-nya. Jadi A-nya itu adalah 1, B-nya negatif 4, C-nya itu adalah 7. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham di sini, nanti tanyakan aja lewat WA ya. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih kita belajar tentang persamaan kuadrat? Nah, jadi di persamaan kuadrat ini kita akan belajar menentukan nilai X ini ya. Nah, nilai X yang ini. Nilai X ini tuh sebenarnya ada angkanya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Pertama dengan pemfaktoran, kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna ketika dengan rumus ABC. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang pemfaktorannya dulu. Jadi kita akan belajar tentang pemfaktoran. Nah, ini untuk pemfaktoran, metode ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Nah, di sini kan ada 3 macam ya. Yang akan kita pelajari itu yang pertama dulu. Nah, di sini misalkan ada x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Sebelum itu, kita seperti biasa harus menentukan nilai A, B, dan C-nya dulu. Ingat, kalau nggak ada angkanya, berarti di sini sebenarnya ada angka 1. Jadi A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Nah, untuk metode pemfaktoran itu sendiri, caranya seperti ini. Kalian harus mencari 2 buah angka, jika ditambahkan hasilnya menjadi B, dan jika dikalikan hasilnya menjadi A kali C. Apa itu B? B-nya ini 5. Nih, B ya. B sama dengan 5. Jadi B di sini kita simpen 5. Terus A kali C. A-nya itu sama dengan 1. C-nya itu sama dengan 6. Jadi 1 kali 6 sama dengan 6. Jadi gini nih, kalian cari 2 angka. Kalau misalkan dijumlahin 5, dikaliin itu 6. Kira-kira angka berapa sama angka berapa? Kita coba satu-satu ya. Misalkan kita coba 1 sama 6. 1 dikali 6 itu hasilnya 6. Sedangkan 1 tambah 6 itu hasilnya 7. Berarti bukan. Terus kita coba lagi. Misalkan 2 sama 3. 2 kali 3 itu hasilnya 6, sementara 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Nah, ternyata ini angkanya, yaitu 2 sama 3. Jadi, 2 tambah 3 itu sama dengan 5. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi, angka yang atas ini sama yang bawah ini itu harus sama. Ini tuh harus sama. Nggak boleh beda. Yang ini juga harus sama. Jadi, jangan sampai kayak gini. Yang atasnya 2 sama 3, tapi bawahnya 1 sama 6. Nah, itu tuh salah. Nah, setelah ini, setelah kalian menemukan angkanya, terus kalian tulis seperti ini. X ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena dia positif. Jadi, kita tulis positif 2. Terus aja X ditambah 3. Ini karena positif 3 ya. Sama dengan 0. Dari sini, kita cari nilai X-nya. X tambah 2 sama dengan 0. Jadi, X ditambah 2 itu nggak bisa ya, karena dia beda jenisnya. Ini huruf, sedangkan ini bilangan. Jadi, nggak mungkin bisa ditambahin. Nah, maka dari itu, si 2-nya ini harus kita pindahin ke sini, biar bisa dioperasiin sama si 0.
Jadi X sama dengan 0, positif 2, pindah, berarti jadi negatif. Ingat ya, kalau pindah, ngelewatin sama dengan, dia harus ganti tandanya. Kalau asalnya plus jadi min, kalau asalnya min jadi plus. Jadi X sama dengan 0 kurangi 2 berapa? Negatif 2. Nah, jadi ini X yang pertamanya, negatif 2. Kemudian satu lagi, X tambah 3 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 0. Ini juga sama dipindahin. Asalnya plus, pindah jadi min. Jadi, X sama dengan berapa 0 kurangi 3? Negatif 3. Nah, ini X yang keduanya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Gitu. Untuk lebih jelasnya, kita contoh yang berikutnya. Di sini ada X kuadrat negatif 4X tambah 3 sama dengan 0. Seperti biasa, harus ditentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini A-nya itu adalah 1, B-nya negatif 4, C-nya adalah 3. Nah, di sini cari angka, kalau dijumlahkan itu hasilnya B, yaitu negatif 4. Dan kalau dua angka itu dikalikan, hasilnya adalah 1 kali 3, sama dengan 3. Kira-kira angka berapa? Kalau dijumlahin jadi negatif 4, kalau dikaliin jadi 3. Sekarang kita cek. Misalkan kita ambil 1 sama 3. 1 tambah 3, 4. 1 kali 3, 3. Nah, untuk perkaliannya udah benar 3. Tapi ternyata pas dijumlahin dia positif 4, bukan negatif 4. Nah, karena di sini ada unsur negatifnya, berarti kita coba masukin bilangan negatif. Apakah negatifnya itu di 1, di 3, atau di dua-duanya? Kita coba negatif 1 sama 3. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 tambah 3 itu adalah 2. Jadi kalau misalkan kalian masih nggak tahu ngejumlahin cara bilangan yang ada negatifnya, anggap aja kayak gini. Kalian punya utang nih 1.000, terus kalian bayar 3.000, berarti kan uang kalian itu sisa 2.000. Ternyata ini juga salah ya. Ini kan harusnya min 4 sama 3, sedangkan ini 2 sama min 3, berarti ini salah. Ini juga salah. Sekarang kita coba lagi. Kita balik negatifnya di 3, bukan di 1. Ini 1, ini negatif 3. Nah, 1 kali negatif 3 itu negatif 3. 1 ditambah negatif 3 berarti kalian punya uang 1.000. Mau dibayarin hutang 3.000, berarti hutang kalian masih sisa 2.000. Jadi negatif 2. Ternyata masih salah juga. Nah, sekarang kita coba negatif dua-duanya. Negatif 1, negatif 3. Nah, negatif kali negatif itu positif, ya kan? 1 kali 3 itu 3, ternyata positif 3. Sekarang kita jumlahin. Negatif 1 tambah negatif 3, berarti kalian punya utang 1.000. Ngutang lagi 3.000, berarti utangnya ada 4. Ternyata ini benar. 3 sama min 4. Jadi, di sini negatif 1, negatif 3, negatif 1, negatif 3. Nah, habis kayak gini, kayak tadi kita tulis X. Nah, karena ini min 1, berarti kita tulisnya juga di sini min 1. Satu lagi, min 3, berarti X min 3. Sama dengan 0. Sama dengan 0 ini dari mana sih? Ini nih, di soalnya ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari nilai X-nya. Jadi, X min 1 sama dengan 0. X sama dengan, kayak tadi, min 1-nya dipindahin. Ingat, kalau asalnya min, pindah jadi plus. Jadi 0 tambah 1. Jadi X sama dengan 1. Yang satu lagi, X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Ini pindah, asalnya negatif. Pindah jadi positif 3. Jadi X sama dengan 0 tambah 3, 3. Nah, jadi penyelesaiannya itu adalah 1 dan 3.
Gitu. Contoh yang berikutnya lagi, satu lagi contohnya biar kalian lebih paham. Seperti biasa kita tentuin dulu A, B, C-nya. A-nya itu adalah 1, B-nya itu 2, C-nya itu negatif 35. Jadi kalian cari dua angka, kalau dijumlahin hasilnya B yaitu 2. Kalau dikaliin itu adalah A kali C, jadi 1 dikali negatif 35. Negatif 35. Kita cari di sini. 35 itu perkalian dari, kita coba 5 kali 7. Ya. 5 sama 7. Tambah. 5 tambah 7 itu 12. 5 kali 7 itu 35. Ternyata masih salah ya, karena di sini harusnya negatif 35 sama 2. Sedangkan ini 35 sama 12. Nah, karena ingat kalau misalkan di sini ada unsur negatif, berarti pasti ada yang negatifnya. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Nah, kita cobain sekarang. Kita simpan misalkan negatifnya di 5 dulu. Ini negatif 5, ini 7. Kita jumlahin. Berarti kalian punya utang nih 5.000, dibayar sama uang 7.000. Berarti uang kalian masih sisa 2.000. Sekarang kaliin negatif 5 kali 7. Kalau misalkan ada negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Kalau positif kali negatif juga itu negatif. Kalau ada negatif kali negatif, itu sama dengan positif. Ingat ya. Nah, jadi untuk negatif 5 dikali 7, itu hasilnya negatif 35. Ternyata benar. 2 sama negatif 35. Jadi angkanya itu adalah negatif 5 dan 7. Nah, sudah ketemu angkanya, kita tulis lagi seperti ini. X, karena ini negatif 5, berarti kita tulis X min 5. Terus karena ini 7-nya positif, berarti kita tulis X plus 7. Sama dengan 0. Jadi X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan, min 5-nya pindah, 0, min pindah jadi plus. Jadi X sama dengan 5. Kemudian ini X plus 7 sama dengan 0. Positif 7-nya pindah, jadi X sama dengan 0, plus pindah jadi min. Jadi 0 kurangi 7 adalah min 7. Jadi hasilnya adalah 5 dan negatif 7. Gitu. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp, boleh di grup, boleh secara pribadi. Nah, untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut. Di sini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama, kalian cuman menentukan nilai A, B, dan C-nya aja ya. Ingat, baca soalnya baik-baik. Jangan disuruhnya ini, tapi kalian ngerjain mencari nilai X-nya. Jadi ingat, untuk yang nomor 1 cukup tuliskan nilai A, B, dan C-nya. Nggak usah panjang-panjang. Nah, untuk yang nomor 2, baru kalian kerjakan seperti tadi, yang mencari nilai X-nya. Ya, pakai metode pemfaktoran. Kerjakan di buku tulis seperti biasa, soalnya ditulis, jangan lupa sama caranya. Karena kemarin masih ada yang mengumpulkan cuman jawabannya doang dan berarti tidak ibu nilai. Selamat belajar.